Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat satu orang sahabat yang dikenal dalam sejarah dengan nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Rasulullah yang dalam catatan sejarah itu paling dikenal sebagai orang yang berjasa besar dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa ketika terjadinya perang Khandaq, ya, perang Parit, ya, yang disebut juga dengan perang Ahzab. Jadi perang Khandaq itu disebut juga dengan perang Ahzab. Khandaq itu bermakna parit karena itu adalah perang parit, ya. Jadi saat itu terjadi upaya penyerangan kaum kafir, ya, dari yang merupakan gabungan antara kaum kafir Quraisy dengan kelompok Yahudi Madinah yang bekerja sama untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Dan kemudian kaum muslimin membentengi kota Madinah dengan membuat parit di sekitar kota Madinah, sehingga kaum kafir itu kesulitan untuk menembus parit itu untuk menyerang kaum muslimin. Dan ide untuk membuat parit itu datang dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Jika kita telusuri sejarahnya, Salman Al-Farisi ini latar belakangnya adalah seorang berkebangsaan Persia, ya. Al-Farisi itu menunjukkan kebangsaannya sebagai orang Persia, begitu. Beliau berasal dari kawasan Isfahan, ya, di Persia, dan orang tuanya adalah seorang tokoh masyarakat di daerahnya saat itu. Dan latar belakang Salman adalah diawali sebagai seorang penganut Majusi. Majusi itu adalah kelompok penyembah api, ya. Jadi mereka menyembah api, begitu. Karena latar belakang orang tuanya juga sama, orang tuanya juga seorang Majusi penyembah api, begitu juga dengan Salman Al-Farisi. Di awal sejarahnya beliau adalah seorang Majusi penyembah api. Sehingga oleh ayahnya seringkali diberikan tugas untuk menjaga api jangan sampai padam, karena api itu yang akan disembah, begitu. Nah, ketika masa kecilnya itu Salman sangat dijaga oleh orang tuanya, bahkan sangat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, begitu. Sering dalam rumah. Namun satu ketika Salman diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengerjakan satu pekerjaan di luar, ya. Dan ketika Salman pergi dari rumahnya untuk melaksanakan perintah ayahnya itu, ternyata dia menemukan sebuah gereja, begitu, sebuah gereja, dan dia penasaran. Dia akhirnya masuk ke situ dan dia melihat orang-orang Nasrani sedang beribadah di situ, begitu. Dan dia melihat bahwa orang Nasrani itu ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah kaum Majusi sebagaimana yang dia lakukan, begitu, menyembah api itu. Sehingga dia akhirnya lama-kelamaan itu dalam sejarahnya tertarik untuk menganut agama Nasrani, begitu. Karena memang ketika Salman itu beranjak dewasa, itu Salman itu daya kritisnya tumbuh, begitu. Dia mulai merasakan ketidaknyamanan, ketidakcocokan hati nurani dengan agama yang dianutnya, itu Majusi, sehingga dia berusaha untuk mencari kebenaran. Dia berusaha untuk mencari agama yang memang cocok dengan fitrah hati nuraninya, begitu. Sehingga ketika dia melihat agama yang berbeda dari Majusi, yaitu Nasrani, dia tertarik gitu untuk masuk ke agama Nasrani itu. Sehingga Salman pun dari Majusi akhirnya sempat pindah menjadi penganut agama Nasrani. Dan dia sempat tinggal dengan beberapa pendeta, begitu, ya. Dan sempat juga dia kecewa dengan seorang pendeta karena pendeta yang dia kagumi itu di awal sejarahnya dia meminta kepada umatnya untuk menyerahkan semacam sedekah untuk orang-orang miskin, tapi ternyata sang pendeta itu menyimpannya untuk dirinya, menumpuk-numpuk harta dari umatnya itu untuk kekayaan pribadi si pendeta itu. Dan itu sangat dibenci oleh Salman Al-Farisi, dan akhirnya oleh Salman hal itu diberitahukan kepada umat si pendeta itu, sehingga akhirnya ketika si pendeta itu mati, itu akhirnya umatnya tidak mau menguburkannya, gitu. Dan perjalanannya kemudian Salman ketika berusaha mencari kebenaran,
dia beralih dari satu pendeta ke pendeta yang lain, terus sampai beberapa pendeta dia datangi dan dia tinggal bersamanya begitu. Sampai akhirnya di pendeta yang terakhir itu Salman mendapatkan kabar bahwa akan datang seorang nabi terakhir gitu, akan datang seorang nabi terakhir yang akan datang di Arab begitu. Sehingga kemudian Salman dari situ mulai merasa penasaran begitu untuk bisa datang ke negeri Arab, eh, untuk bisa bertemu dengan nabi terakhir itu. Dan ternyata takdir kemudian mengantarkan beliau ke negeri Arab, namun kurang mulus ya, artinya kurang mujur di awal sejarahnya. Salman itu diperjualbelikan kepada seorang seorang Yahudi di kota Madinah begitu, dan akhirnya dia menjadi budaknya si Yahudi itu yang ada di kota Madinah. Dia dipekerjakan di situ, bekerja di tempat si Yahudi Madinah itu. Dan sampai satu ketika Salman sedang bekerja di sebuah pohon, sedang berada di atas pohon ya, di milik si Yahudi itu, majikannya yang Yahudi itu udah di bawah. Kemudian ternyata ketika Salman di atas, itu ada keponakannya si Yahudi datang dan dia mengatakan kepada si Yahudi itu, majikannya Salman, bahwa orang-orang Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj itu sedang menyambut seseorang yang datang dari Mekah yang dipercaya sebagai seorang nabi terakhir begitu, dan mereka saat ini sedang berada di kawasan Kuba begitu. Itulah informasi dari si Yahudi yang datang ke si majikannya Salman. Dan Salman ketika mendengar itu kaget tentu saja ya, bahkan hampir-hampir dia mau terjatuh dari atas pohon itu. Dan akhirnya ketika waktu sudah memungkinkan, akhirnya Salman pergi ke mana, ke kawasan Kuba untuk menemui Rasulullah yang memang sudah didapatkan informasi kedatangannya oleh Salman. Dan ada hal menarik ketika Salman itu mendatangi Rasulullah, itu Salman membawakan semacam sedekah begitu. Salman memberikan sesuatu untuk dimakan, kemudian diberikan dan dikatakan kepada Rasulullah bahwa itu adalah sebagai sedekah gitu. Dan ternyata Rasulullah itu mengambil itu, tapi tidak dimakan oleh Rasulullah, tapi diberikan kepada para sahabatnya. Artinya Rasulullah tidak mau menerima sedekah begitu. Dan ternyata itu adalah satu bentuk pembuktian yang dilakukan oleh Salman untuk mengetes apakah benar ini seorang nabi terakhir. Karena informasi yang didapatkan oleh Salman adalah dari pendeta yang memberikan kabar kepadanya bahwa nabi terakhir itu memiliki beberapa ciri. Di antaranya adalah nabi itu tidak mau memakan harta sedekah. Kemudian nabi itu mau memakan harta hadiah. Dan nabi itu dia di belakang punggungnya, di sekitar pundaknya itu akan ada simbol stempel kenabian gitu. Dan ciri yang pertama ternyata Salman sudah mengetahui bahwa ini benar sesuai dengan cirinya. Kemudian di pertemuan berikutnya Salman menemui Nabi itu ketika Nabi sudah ada di Madinah. Salman datang dan membawa makanan dan itu diberikan dan mengatakan bahwa ini adalah hadiah untukmu. Dan ketika dikatakan itu adalah hadiah, ternyata Rasulullah mau memakannya gitu. Artinya Rasulullah mau memakannya, dan itu membuktikan bahwa memang sesuai dengan bukti yang kedua bahwa ini adalah nabi yang memang tidak mau memakan hadiah tapi tidak mau memakan sedekah. Dan di pertemuan yang ketiga, Salman menemui Rasulullah itu di pemakaman Baqi ya. Pemakaman Baqi itu satu pemakaman di Madinah yang di dekat Masjid Nabawi di situ. Itu pada saat Rasulullah sedang menguburkan salah seorang sahabatnya yang wafat saat itu, dan Salman datang ke situ untuk menemui Rasulullah, dan Salman mengucapkan assalamualaikum. Kemudian Salman langsung berputar ke arah belakangnya Rasulullah, ke arah punggungnya Rasulullah. Maksudnya ingin melihat di belakang punggungnya Rasulullah itu, ingin membuktikan apakah ada simbol kenabian, stempel kenabian di punggungnya Rasulullah, di pundaknya Rasulullah gitu. Dan Rasulullah pun memahami hal itu, bahwa Salman sedang mencari simbol-simbol kenabian yang Rasulullah sudah paham itu. Akhirnya Rasulullah membuka kainnya yang menutupi pundaknya itu, dan kemudian Salman menemukan simbol kenabian di situ. Sehingga sejak saat itulah kemudian Salman langsung menyatakan hal itu kepada Rasulullah, bahwa semua itu yang dia lakukan adalah dalam rangka membuktikan kenabian Rasulullah sebagaimana informasi yang didapatkan oleh Salman dari sang pendeta yang memberikan informasi tentang akan datangnya nabi terakhir. Dan
Kemudian sejak saat itulah kemudian Salman sangat dekat dengan Rasulullah ya. Salman menjadi seorang muslim dan Salman menjadi orang dekat Rasulullah yang kemudian jasa besarnya itu dilakukan oleh Salman ketika terjadi perang Khandaq ya, perang Ahzab atau perang Parit itu, dengan Salman memberikan usul kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk membuat parit sebagai benteng pertahanan bagi kaum muslimin ketika menghadapi kaum kafir yang merupakan kerjasama antara kaum kafir Quraisy dan kelompok Yahudi di Madinah yang berkhianat kepada kaum muslimin di Madinah. Gitu, karena memang jika dilihat dari segi kekuatan sebetulnya kaum kafir dengan kaum muslimin pada saat perang Khandaq itu tidak sepadan ya, tidak seimbang. Kekuatan kaum kafir tuh jauh sangat besar dibandingkan kekuatan kaum muslimin, sehingga satu-satunya cara adalah melakukan pertahanan dengan melakukan membuat benteng itu gitu, benteng dalam bentuk parit itu. Dan sehingga ketika perang Khandaq itu sebetulnya tidak sampai terjadi perang huru hara begitu, karena memang hampir sebulan lamanya itu kaum kafir tidak bisa masuk ke kawasan Madinah gitu, karena terhalang oleh parit itu, sampai setelah 1 bulan lamanya kemudian Allah mengutus angin topan yang leburkan tenda-tenda perkemahan kaum kafir yang akan menyerang Madinah itu, sampai akhirnya Abu Sofyan yang saat itu menjadi pimpinan tertinggi kaum kafir akhirnya menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk kembali ke kota Makkah. Dan akhirnya kemudian perang Khandaq itu mereka gagal ya untuk menyerang kaum muslimin. Dan setelah itu kemudian Rasulullah dan para sahabatnya melakukan penghukuman kepada kalangan Yahudi di Madinah yang memang telah berkhianat dengan membantu kaum kafir Quraisy untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Demikian riwayat singkat tentang sahabat mulia yang dalam sejarah dikenal dengan nama Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan ini banyak manfaatnya dan kita semua mendapat keberkahan dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.